Adi Prayitno. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Adi, sampai Pak Presiden terang menegaskan dirinya bukan presiden boneka secara literal. Menurut Anda pernyataan itu ditujukan buat siapa sebetulnya, Mas Adi? Ya, saya kira memang Prabowo Subianto secara tegas mengatakan bahwa dirinya bukan presiden boneka. Itu adalah pesan politik kepada pihak-pihak yang memang selama ini selalu memberikan statement spekulasi-spekulasi liar bahwa Prabowo itu adalah presiden yang kemudian bisa diintervensi dan bisa diatur-atur oleh Jokowi. Itulah yang kemudian disebut oleh Prabowo tidak benar. Artinya apa? Ini tentu sebagai upaya untuk mengamputasi spekulasi bahwa di kemudian hari jika Prabowo Subianto bertemu dengan mantan-mantan presiden terdahulu, salah satunya Jokowi, itu tak ada lagi argumen-argumen yang kemudian disebut itu diatur dan kemudian dikendalikan. Itu satu hal, Mas, ya. Karena ini pertama kali statement yang saya kira secara officially langsung disampaikan oleh presiden, karena memang selama ini bantahan bahwa Prabowo itu tidak bisa diintervensi hanya muncul misalnya dari jubir dan orang-orang di sekitar istana. Oleh karena itu bagi saya ini adalah satu statement yang clear bahwa memang overall dalam setiap kebutuhan politiknya Prabowo itu menentukan segala sesuatunya tentu based on atas rapat dan hasil musyawarah dengan menteri-menteri dan kabinetnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua secara prinsip, kalau mau jujur sebenarnya Prabowo Subianto ini kan memiliki segala-galanya. Saya kira portofolio politiknya cukup mentereng, pengalaman politiknya cukup luar biasa, pergaulan internasional, punya kapasitas, punya kompetensi, punya rekam jejak, punya jam terbang, punya dukungan politik yang sangat berlimpah. Jadi, sorry itu saya katakan, dalam konteks itu sebenarnya Prabowo itu tidak terlampau membutuhkan pihak-pihak lain termasuk mantan-mantan presiden terdahulu untuk misalnya memberikan feedback dan masukan apapun terkait dengan tata kelola pemerintahan supaya Indonesia itu mantap di kemudian hari. Makanya kemudian harus disampaikan itu secara tegas di hadapan publik, begitu, Mas Adi? Betul, artinya apa? Cuman Prabowo ini kan ingin menegaskan bahwa membangun bangsa dan negara itu tentu butuh kolektivitas terutama dari mantan-mantan presiden terdahulu supaya tak ada lagi misalnya distingsi dan jarak yang kemudian saling menegasi. Apa yang baik di zamannya Pak Jokowi, apa yang baik di zamannya SBY dan Megawati, itu adalah hal-hal positif yang mesti dilanjutkan oleh Prabowo. Jadi pesan kebersamaan dan kolektivitas itu adalah yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Prabowo terkait dengan soal jangan lagi ada sebutan-sebutan yang disebut dengan presiden boneka. Makanya saya sebutkan, Mas, Prabowo ini orang hebat dan orang mantap. Tanpa berkomunikasi dengan mantan presiden sebelumnya, Prabowo itu sebenarnya sudah bisa melakukan apapun di negara kita. Tapi kedewasaan dan kenegarawanan itulah yang sepertinya ingin ditunjukkan oleh Prabowo. Membangun bangsa memang butuh kolektif, kolegial, masukan dan feedback dari pihak-pihak yang lainnya. Sampai ditujukan atau disuarakan di hadapan publik, Bang Daniel, sesungguhnya ada orang atau siapa orang yang bilang Pak Prabowo ini presiden boneka, Bang? Sebenarnya pesan yang disampaikan, perspektif yang disampaikan oleh Mas Adi tadi itu sudah komprehensif, holistik sekali, dan saya bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Tapi yang ingin saya catat itu adalah dua hal, ya. Pertama kan ini sejak awal terus diproduksi oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah Pak Prabowo itu dikendalikan oleh Pak Jokowi, begitu. Kemudian Pak Prabowo itu tidak bisa membuat keputusan sendiri. Itu kan sesuatu yang sengaja terus dikembangkan untuk memastikan ada sikap yang pecah belah antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pun demikian misalnya kalau Pak Prabowo sedang dekat berkomunikasi dengan Ibu Megawati, narasi-narasi serupa kan misalnya ya Pak Prabowo sekarang dekat dengan Ibu Megawati, ini tanda Pak Prabowo menjauhi Pak Jokowi, kan sengaja selalu begitu. Nanti dengan Pak SBY pun demikian. Ini kan nalar-nalar yang sedang dibangun adalah nalar politik antagonistik. Artinya memang sengaja dikembangkan sebagai upaya menggambarkan politik itu selalu tentang subordinat satu dengan lainnya. Padahal nalar politik yang sedang ditunjukkan oleh Pak Prabowo atau fatsun politik yang sedang ditunjukkan oleh Pak Prabowo adalah fatsun politik kebangsaan. Pak Prabowo ingin bersilaturahim, ingin membangun
komunikasi yang baik dengan mantan-mantan presiden sebelumnya sebagai fatsun baru politik Indonesia, Oke. yaitu fatsun di mana yang sering saya sebut sebagai akumulatif advantage. Jadi kita harus menghentikan tradisi yang sering kita sebut sebagai cancel culture, seolah-olah semua yang berasal dari presiden sebelumnya atau pemimpin sebelumnya atau lawan politik itu selalu salah, kemudian kita negasikan. Nah, itu yang ingin dihilangkan oleh Pak Prabowo. Nah, dari narasi ini, sorry saya potong Bang Daniel, apakah narasi yang muncul belakangan, menjadi hal yang baik. saya potong di situ, narasi muncul masalah matahari kembar, terus kemudian ditegaskan oleh Pak Prabowo bahwa dia bukan presiden boneka, apakah sesungguhnya ini juga mengganggu ritme kerja di kabinet sehingga harus ditegaskan di momen sidang kabinet paripurna? Tidak sama sekali, jadi tidak sama sekali mengganggu Pak Prabowo. Itu kan perspektif ya yang sengaja dibuat, propaganda lah sebut begitu, yang sengaja dibuat. Yang jelas Pak Prabowo dalam posisi ingin memastikan kepada publik jangan sampai kemudian propaganda ini dikonsumsi mentah-mentah, karena memang ada agenda yang menginginkan kita saling berpecah belah satu dengan lainnya. Nah, juga catatan Pak Prabowo kan sejak awal memang loyalitas itu harus tunggal, itu hal yang penting. Kami misalnya di Partai Gerindra pasti juga akan memesankan hal yang serupa kepada seluruh para menteri. Loyalitas itu tunggal, tidak ada double standar loyalty dan sebagainya. Itu yang jadi catatan penting, dan Pak Prabowo kami pastikan in charge di kepemimpinan beliau sebagai presiden. Ini juga menegaskan posisi, menurut Anda Mas Adi, ini menegaskan posisi dari kabinet bahwa kabinet di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini masih tetap solid? Ya, saya kira pasti solid, Mas. Tak mungkin ada menteri dan wakil menteri, termasuk kepala badan, yang kemudian misalnya berani untuk menyatakan ada bos lain di luar Prabowo. Meski beberapa waktu yang lalu ada menteri yang slip tang, anggap saja begitu. Saya kira itu adalah sebagai bentuk offset yang sebenarnya tidak perlu show off dan ditampilkan kepada publik. Itu artinya kalau ada menteri yang kemudian tidak solid, tidak patuh kepada Pak Prabowo, saya kira itu cari gara-gara. Tinggal nunggu waktu untuk diganti dengan yang lain. Saya kira di negara kita banyak orang yang punya kapasitas, punya kompetensi untuk mengganti posisi-posisi menteri, wakil menteri, kepala badan yang memang tidak loyal dan tidak tegak lurus kepada pemerintah. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, Mas. Apa tuh? Lalu apa yang kemudian membuat Pak Prabowo itu menyatakan bukan Presiden Monica? Saya pertama memang ini tentu tidak terlepas dari sentimen yang cukup negatif kepada Jokowi. Sorry to say, kalau Jokowi, Pak Prabowo itu berdekatan, pasti muncul asumsi dan dugaan-dugaan bahwa ini Pak Prabowo tidak bisa move on dari Jokowi, masih bisa dikendalikan dari Solo. Artinya apa? Banyak publik yang sebenarnya berharap supaya Pak Prabowo itu berjauhan dengan Pak Jokowi, jangan saling berkomunikasi, dan jangan pernah menunjukkan gestur bahwa Jokowi itu adalah orang yang pernah berjasa di negara kita. Karena treatmentnya agak beda. Kalau Pak Prabowo ketemu dengan PSBY, nggak ada tuduhan-tuduhan Pak Prabowo itu diatur-atur ataupun dikendalikan oleh SBY. Ketika Pak Prabowo misalnya bertemu dengan Bu Mega, nggak ada itu asumsi, dugaan-dugaan, dan spekulasi yang mengatakan bahwa Prabowo itu adalah orang yang misalnya mau dikendalikan dan diatur oleh Megawati. Tapi beda ceritanya ketika Pak Prabowo berkomunikasi, menunjukkan gestur bersama dengan Jokowi, disitulah muncul asumsi, dugaan-dugaan bahwa memang Pak Prabowo dalam banyak hal itu bisa diatur dan dikendalikan dari Solo. Itulah yang sepertinya membuat Pak Prabowo secara perlahan mulai jengah sebenarnya pihak-pihak yang menuding itu. Tapi overall sebenarnya, Mas, kalau kita membaca psikologi politik masyarakat secara umum, Pak Prabowo Subianto memang sudah saatnya harus menunjukkan sebagai presiden di Republik Indonesia. Jikapun ingin berkomunikasi dengan mantan-mantan presiden terdahulunya, biarlah mantan-mantan presiden itu yang menghadap Prabowo di istana. Tidak perlu lagi ke Solo, tidak perlu lagi ke Cikeas, dan tidak perlu lagi ke Teguh Umar. Saatnya satu-satunya matahari lah yang kemudian menjadi magnet, di mana semua orang harus tegak lurus, tunduk yang ada di dalamnya. Dan itu keinginan publik, saya kira di situ. Tapi kalau membaca momentumnya juga, Bang Daniel, ini juga harus saya konfirmasi di sini. Pernyataan Pak Prabowo itu kan disampaikan setelah isu pembatalan mutasi beberapa jenderal TNI. Ada beberapa analis menyebut ada cawe-cawe dari pihak luar dalam mutasi itu. Kalau dikaitkan korelasinya dengan penegasan dari Pak Prabowo itu tepat atau enggak?
Itu kan cocokologi saja gitu Hmm. loh, yang sering dilakukan oleh banyak pihak. Tapi yang jelas Pak Prabowo selalu menyebutkan beliau siap berkomunikasi, siap berdiskusi dengan siapapun, termasuk dengan kelompok purnawirawan yang mengeluarkan sikap terkait dengan Pak Wapres pada saat itu Hmm. di apa secara terbuka Pak Prabowo menyebutkan ya, saya tidak ada masalah dengan bisa berdiskusi dengan siapapun, biar kita jelaskan, kemudian kita terbuka dengan mereka yang pro dan kontra, dan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Artinya Pak Prabowo tidak ingin memutus silaturahim dan Oke. komunikasi dengan siapapun. Jadi kalau tadi Mas Hadi sebutkan Pak Prabowo janganlah datang lagi, itu sesuatu hal yang mustahil bin mustahil akan dipenuhi oleh Pak Prabowo, karena fatsun atau etika yang diusung Pak Prabowo itu selalu menghormati para seniornya. Nah, jadi hal yang wajar kemudian misalnya Pak Prabowo pasti bertemu dengan Pak Tri Sutrisno, datang ke rumah beliau, dengan Ibu Megawati, dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, kesempatan video kali ini yaitu masalah isu-isu yang beredar belakangan ini, dan kemudian isu matahari kembar. Ya, ada yang menyebutkan Presiden Prabowo bonekanya Jokowi atau Presiden boneka dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita mendengarkan langsung penyampaian dengan tegas dari Presiden Prabowo Subianto bahwa beliau bukan presiden boneka, ya, bukan presiden boneka. Dan itu juga tadi disampaikan oleh Bung Adi Praitno dan juga juru bicara dari kepresidenan dari Partai Gerindra, ada Bung Dhanil, ya. Dan tentu teman-teman ya harus perlu kita ketahui bagaimana sebetulnya Pak Prabowo ini orang yang sangat menginginkan perdamaian gitu ya. Dan kemudian secara hubungan internasional mungkin Pak Prabowo ya udah terbiasa lah gitu ya. Dan kemudian ya tanpa tanpa masukan dari mantan presiden yang lainnya pun ya mungkin Pak Prabowo bisa dengan leluasa dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Karena ya pengalamannya yang cukup sangat banyak lah gitu ya. Seperti halnya disampaikan oleh Bung Adi Praitno tadi. Tetapi kan ya namanya juga mantan presiden ya harus saling menghargai. Jadi jiwa nasional ini memang luar biasa gitu ya. Tetapi banyak daripada masyarakat Indonesia yang berbeda dalam menafsirkan itu. Makanya dibilang wah ini masih dalam bayang-bayangnya Jokowi gitu ya. Presiden boneka. Padahal Pak Prabowo sudah bilang enggak, ini bukan presiden boneka gitu ya. Dan kemudian memang teman-teman tadi juga disampaikan oleh Bung Dhanil juga panjang lebar, dan saya rasa kita juga sudah mendengarkan tadi bersama ya. Nah, di sini saya coba lihat ya bagaimana teman-teman kita dalam menanggapi hal ini. Udah kelihatan emang boneka Wowo garang di podium tapi diplototin Mulyono mingkep nurut sama gurunya Mulyono. Sudah tapi belum. Boneka ya boneka. Nah, apa nih? Penegasan orangnya sendiri karena sadar kayak boneka yang dikendalikan. Pak Prabowo memang negarawan. Kenapa beliau menegaskan bukan boneka? Tentu ada latar belakang cerita sebelumnya. Jadi yang merasa harus tahu dirilah, gitu ya. Kemudian hanyalah Bajar RP dan ternaknya Mulyono yang percaya itu. Bacot emang tidak bertulang. No action, talk only. Buktikan dong kalau bukan boneka Wiwi ya. Semua hanya sandiwara, tidak ada makan siang gratis. Apapun akan dilakukan biar jadi RI 1, rakyat sudah cerdas. Daniel senyum, sumringah, nggak capek debat. Kalau nggak mau dibilang boneka, saatnya bukan buka kebenaran asli atau palsu. Kalau menanyakan dengan kadernya, ya,
kadernya Gerindra, apalagi kepada para pencilatnya, sudah pasti mereka akan membela junjungannya mati-matian. Masyarakat sudah tidak percaya lagi tipu-tipu pemerintah, KPK, Polri. Kami hanya cinta TNI, saya mampu mengusir penjajah. Buktikan saja, benar macan Asia, kucing peliharaan Pinocchio. Jika tidak mau disebut boneka, ia menjauh dengan Mulyono dan kroni-kroninya. 70 lebih usiamu Pak, di alam kubur akan terbuka dan dituntut Pak. Ini masuk pula alam kubur ya, akhirat, dunia akhirat. Ini kalau saya baca-baca komentar ini, akhirat-akhirat ini agak merinding juga dengarnya gitu ya. Yang menciptakan matahari kembar adalah Prabowo sendiri. Kalau mau diatur kenapa kabinet Prabowo diisi orang-orangnya Mulyono? Ya mungkin saja kenapa Pak Prabowo memakai orang-orangnya Pak Jokowi, karena sudah berpengalaman satu. Tetapi mungkin ya bagaimana kita melihat di era menteri yang ada di pemerintahan Pak Jokowi dulu seperti apa kinerjanya, ya mungkin masyarakat menilai ya ini nggak becus nih, kenapa kok masih dipakai gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu juga sih apa alasannya ya. Saya fans Mas Adi. Argumennya dari dulu selalu nyata, tidak memihak dan apa adanya yang terjadi. Prediksinya juga tepat. Sehat-sehat Mas. Sampaikan terus yang terjadi biar masyarakat pada cerdas. Ya, ini terakhir ya. Rakyat Indonesia lucu. Maunya yang enak-enak. Maunya sulapan BIM. Salah BIM langsung jadi. Ada program bagus. Nggak mau dukung, maunya nyalahin mulu. Mau siapapun presidennya kayaknya berat kalau yang dipimpin masih gini-gini aja. Pada nggak mau maju. Ya mungkin itu saja ya teman-teman, ada pendapat lain silahkan sampaikan pendapat Anda. Itu saja dari saya, salam dan sampai jumpa.